Ini catatannya sudah 37. Kita bisa mulai ya? Bisa, Pak. Baik, saudara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah amma ba'd. Sebelum kita mulai, saya akan mengabsen dulu, cek kehadiran ya. Pertama, Amanda Egalita. Hadir, Pak. Ya. Angelina Azahra Putri. Hadir, Pak. Cerita Kalbi. Hadir, Pak. Iya. Diana Putri Permata. Hadir, Pak. Ega Rojiha. Hadir, Pak. Hasina Putri Maharani. Hadir, Pak. Intan Wiladina. Hadir, Pak. Lulu Marahayu. Hadir, Bapak. Ya. Maulidia. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Alfun. Belum. Muhammad Azhar Ramadan. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Muhammad Labib. Hadir, Pak. Muhammad Zulfikar. Ini kayaknya feedback ya. Hadir, Pak. Mau Zulfikar. Ya. Alvin, Pak. Ya. Nabila Suraya. Nabila Suraya ada ya? Hadir, Pak. Nabila. Ya. Putri Asifa. Hadir, Pak. Ya. Rahma Kartika Praja. Hadir, Pak. Ratih Marindra Ayuningtyas. Hadir, Pak. Rini Amanda Sari. Hadir, Pak. Ya. Rula Dania Rahman. Hadir, Pak. Minggu kemarin hadir juga? Hadir, Pak. Tapi pas dipanggil saya lagi vaksin, Pak. Oke, baik ya. Ruma Fatul Mizan. Hadir, Pak. Sabira Konita. Hadir, Pak. Sahrul Gufron Yazdi. Hadir, Pak. Takila Khairani. Hadir, Bapak. Ya. Wulan Safitri. Hadir, Pak. Baik. Alia Muharramah. Hadir, Pak. Ya. Ananda Devia Ramadan. Aulia Anastasia. Ailis Habibah. Hadir, Pak. Dida Maulida Pratama. Hadir, Pak. Kok hadirnya laki-laki? Ini perempuan apa laki-laki? Wah, Pak, saya laki-laki, Pak. Oh begitu. Saya kira Iya, Pak. ini ada Iya, Maulidanya. Jadi yang panggilannya Pak Pratama. Dida, Pak. Oh Tetap Dida ya. kadang boy. Iya oke. Siapa lagi? Ganang Setio Anggoro. Kenji Abian. Hadir, Pak. Muhammad Faikal Hadid. Hadir, Pak. Muhammad Raihan. Hadir, Pak. Putri Narulita Ardiati Pane. Hadir, Pak. Ya. Solihul Wahyu Dinuha. Tarisa Emilia Rizky. Hadir, Pak. Tika Afifa Azhar. Hadir, Pak. Imelda Zahra. Hadir, Pak. Amanda. Hadir, Bapak.
Awaliyah Fajriyah. Baik, saya kira sudah semua. Ini dalam catatan saya ada 4 ya yang belum menyaut tadi, 4 apa 5. Alvin. Muhammad Alvin hadir, Pak. Oh, Alvin ada. Terus siapa lagi nih? Amanda Devia belum. Kemudian Ganang. Ada jaringan ya. Oke. Terus Salihul Wahyu Dinuha dan Awaliyah Fajriyah. Lainnya sudah semua. Hadir, Pak. Siapa? Ganang. Mic saya rusak ya, dah. Ganang ya. Ya, baik-baik. Oke, Pak, makasih. Ya. Baik, saudara, semua sudah. Nah, saya ingin antarkan sedikit bahwa topik pembahasan kita hari ini itu adalah tentang sekularisasi. Saya pernah menjelaskan minggu yang lalu bahwa tema sentral dari kajian para sosiolog tentang agama memang berfokus pada sekularisasi dan sekularisme. Apapun topik turunannya, semua selalu dikaitkan dengan masalah sekularisasi. Jadi sentralnya ide dasarnya itu adalah tentang sekularisasi. Ini bisa dipahami karena zaman modern, zaman perkembangan pengetahuan dipandang sebagai zamannya sekularisasi. Jadi mengikuti teori yang dikemukakan oleh Auguste Comte, teologi, metafisika, dan positivisme, itu artinya adalah semakin berkembang kemajuan ilmu pengetahuan, semakin minim, semakin sedikit peran dari agama. Bahkan mungkin kalau mengikuti teori itu, maka semakin ilmu pengetahuan menguasai kehidupan manusia, kehidupan masyarakat, maka peran agama semakin kecil. Kira begitu. Nah, oleh sebab itu, fokus kajian para sosiolog pada Abad 2 ini adalah pada menjadikan sekularisasi sebagai sentral pusat studi berkaitan dengan agama ini. Itu. Nah, apa fokus kita pada studi ini? Itu adalah pada 3 aspek. Ya. Aspek pertama itu adalah melihat perspektif, melihat cara pandang, melihat paradigma para sosiolog dalam melakukan studi terhadap sekularisasi. Nah, yang kedua, pada aspek kedua, itu adalah bagiannya, itu tentang diferensiasi sosial. Nah, yang ketiga adalah fokus pada konsep-konsep penting mengenai studi tentang sekularisasi. Konsep-konsep itu berkaitan dengan modernisasi dan perubahan sosial, berkaitan dengan diferensiasi sosial, dan berkaitan dengan privatisasi. Nah, oleh sebab itu kita harapkan sang penyaji bisa menjelaskan berbagai aspek yang kita utamakan dalam pertemuan ini. Silahkan kalau begitu sang penyaji kalau sudah siap, lanjut. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi, yang terhormat dosen pengampu sosiologi agama, Bapak Yusen Razak dan teman-teman sekalian. Di sini saya sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Topik yang akan dibicarakan mengenai agama dan sekularisasi. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang akan menyampaikan materi bersama saya, yaitu Ege Rojihah, Rina Mandasari, Ananda Devia Ramadan, dan Muhammad Afin. Pada slide pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Afin. Kepada Muhammad Afin dipersilahkan. Pandangan Weber tentang sekularisasi dan proses rasionalisasi yang menandai perkembangan masyarakat modern menuai banyak kritik. Salah satu catatan kritis paling penting berasal dari Jürgen Habermas. Ia berpandangan bahwa terdapat dua model yang keliru dalam memahami sekularisasi. Jadi menurut Weber, sekularisasi tidak sekedar berarti hilangnya agama, tapi proses transformasi agama menuju dimensi spiritual manusia. Namun Weber menyadari dalam perjalanan sejarah proses rasionalisasi pada seluruh ranah sosial yang diwarnai dengan dominasi rasionalitas instrumental, terus mendorong agama ke ranah privat hingga akhirnya agama dipandang sebagai sesuatu yang irasional. Next. Next. Sekularisasi adalah paradigma yang terbantahkan dari relatif sosiologi yang menaruh minat khusus pada agama selain dari perdebatan tentang tesis Max Weber bahwa protestantisme kultifik adalah salah satu bidang kapitalisme, dengan demikian semacam pendahuluan bagi modernitas, sehingga sekularisasi merupakan fenomena masyarakat modern yang muncul ketika semakin berkembangnya pemikiran yang berhubungan dengan modernitas. Dan sekularisasi, bedanya sekularisasi dengan sekularilisme itu ialah sekularisme itu ialah suatu paham yang menyangkut tentang ideologi atau kepercayaan yang berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan dalam urusan politik negara atau institusi publik lainnya. Slide selanjutnya, Tih. Paradigma pemandu sosiologi seperti sekularisasi ini dapat dibuat koheren secara analitis dan deskriptif akurat. Namun, itu berarti mereduksi atau dari grand theory menjadi kecenderungan-kecenderungan yang harus diamati dalam keadaan-keadaan tertentu yang dapat ditentukan dan bukan pada keadaan-keadaan yang lain. Terlebih lagi, keadaan-keadaan itu perlu dilihat sangat bervariasi menurut konteks dari sejarah. Dan pertemuan ini menekankan tentang paradigma studi sekularisasi yang terdapat dalam literatur sosiologi agama, yang dimana paradigma itu yang mula-mula itu muncul didominasi oleh cara pandang sosiolog yang menggunakan analisa modernisasi dan perubahan sosial, yang dimana di dalam melihat terjadinya sekularisasi. Lalu selanjutnya itu menggunakan analisa dari diferensi sosial, yang sehingga yang ditelaah adalah the meaning bagi individu-individu dalam memahami agama yang dianut. Dan paradigma itu dan paradigma terakhir merupakan generasi pelanjut dari Weber, yang dimana menginginkan peneliti sekularisasi itu dengan cara kualitatif, dan tokohnya itu ada Brian Wilson dan Steve Brach. Pada pertemuan ini diperkenalkanlah istilah kunci atau nama perubahan sosial, dan perubahan sosial itu merupakan konsep-konsep dari paradigma tersendiri dan terbagi menjadi diferensiasi sosial dan privatisasi.
Ratih, bisa slide selanjutnya. Jadi di sini ada konsep-konsep diferensiasi sosial dan privatisasi. Diferensiasi sosial ini menawarkan elemen yang paling berguna dalam paradigma sekularisasi. Inti analitik di mana data statistik, misalnya seperti hubungan terbalik antara praktik keagamaan dan ukuran kota harus dikaitkan. Juga tampak sangat jelas bahwa sekularisasi sangat bervariasi. Tidak hanya itu, sangat berbeda di Amerika Utara dan Eropa Barat. Keduanya itu masyarakat modern, tetapi juga bervariasi dalam wilayah budaya ini. Diferensiasi sosial dan kecenderungan statistik ini statistik umum harus melewati filter sejarah dalam upaya besar perbandingan lintas budaya. Dan kedua itu ada konsep privatisasi. Privatisasi menurut Casanova menegaskan bahwa sekularisasi pada masyarakat modern tidak menyebabkan agama mengalami kemunduran, atau secularization as religious decline, atau mengalami privatisasi atau secularization as profession. Selain itu, menurut Casanova, agama mesti dipisahkan dari kehidupan ruang publik sebagai negara. Namun, seseorang tidak harus setuju dengan semua manifestasinya untuk menganggap sebagai kontribusi penting dan berlawanan sebagai tesis privatisasi. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Saya mau nanya dong. Saya mau bertanya. Oke, Saya izin dulu deh. Saya dulu deh. Oke, Dida dulu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dida Maulida Batemang. Nah, saya ingin bertanya. Nah, tadi kan sebagaimana sudah dijelaskan oleh di PPT, sekularisasi adalah proses rasional yang dimana menandai perkembangan masyarakat modern yang menuai banyak kritik. Nah, bagaimana sih pandangan perkembangan pahaman sekularisme hingga dari dulu hingga sampai zaman modern sekarang? Apakah apakah kaitannya berkaitan dengan kemajuan dan berpikir pada masyarakat yang kritis dan independen, sehingga pemikirannya mendahului agama ketimbang dari sikap duniawinya. Terbalik, kepentingan agama yang di atas kepentingan duniawi gitu. Paham gak, Bos? Oke, ini siapa nih? Dida ya, Dida Maulida ya. Ya. Oke. Saya mau nanya moderator. Ya, silakan. Apa Oke. saya lagi? Labi, Pak. Ya. Izin bertanya kepada kalian terkait materi sekularisasi ini ya. Kan tadi sudah dijelaskan juga bahwa saya konsep sekularisasi ini bisa dikatakan agak menjauhkan daripada kontekstual agama dalam urusan-urusan kesosialan ataupun dalam urusan politik itu. Nah, apa sih yang mendasari para penggerak-penggerak sekularisasi ini menjauhkan urusan-urusan agama? Padahal sejatinya kan kita tahu bahwasanya konteks agama sendiri pasti mengajarkan sesuatu yang benar lah, ibarat kata gitulah. Seperti hal dalam Islam juga selalu menggandengkan dalam aspek-aspek muamalah. Nah, alasan apa yang mendasari kuat gitu loh untuk menjauhkan daripada urusan religius ini kepada urusan-urusan sosial gitu. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Ini mau bertanya. saya izin bertanya. Oh ya, Rati dulu. Siapa dulu? Rati. Ya. Oke, ini tadi kan disebutin sekularisasi itu pemikiran yang berhubungan dengan modernitas ya. Nah, aku mau tanya nih, dampak sekularisasi sendiri dalam hubungan masyarakat yang mayoritas serta minoritas itu apa ya? Kan pasti ada perbedaan di dalam kedua masyarakat itu. Makasih. Sama-sama. Baik, Bapak, sebelumnya kami izin berdiskusi terlebih dahulu ya, Pak. Oke.
Izin menjawab pertanyaan dari Dida. Di sini sekularisasi itu kan menganggap bahwa hidup semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi dengan meninggalkan unsur-unsur dari nilai religius atau keagamaan. Dan pada sekularisasi itu, pada masyarakat itu berpengaruh yang dapat mengubah perilaku masyarakat untuk mengejar kesenangan duniawi yang berorientasi pada materi dan teknologi. Jadi itu agama dan kepercayaan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan secara belaka aja gitu, bukan sebagai pandangan hidup. Dan manusia yang menganut paham dari sekularisasi ini berusaha menikmati kehidupan dan kemajuan selama ini seolah-olah tanpa campur tangan dengan Tuhan, dan menganggap Tuhan itu tidak perlu lagi karena itu tempat Tuhan itu digantikan oleh ilmu dari pengetahuan maupun dari teknologi yang dianggapnya sebagai kayak ibaratnya sebagai dewa penyelamatnya gitu loh. Gimana Dida? Nah, berarti apakah di zaman modernisasi ini banyak masyarakat yang kritis, apakah agama selalu disampingkan oleh masyarakat modern yang kritis? Kalau menurut saya pribadi ini berkaitan dengan yang kritis. Apakah agama dikesampingkan? Tidak. Ibaratnya gini, kalau misalkan kita belajar tanpa ada, kita belajar mulu nih, tapi kita menyampingkan ibadah, kan hasilnya nggak semaksimal itu ya. Kalau misalkan kita menyampingkan kalau kita nyatuin dengan ibadah, berarti kan ibaratnya kita dapatnya nilai plus gitu loh. Ibaratnya tuh kayak kita udah belajar, ibadah kita dalam doa juga menguatkan gitu loh. Oke, thank you Amanda Galita. Garojiha, sorry. Izin menjawab dari pertanyaannya Labib. Jadi tuh kalau menurut yang tadi tentang dari pertanyaan Labib itu mungkin tuh dalam jangka panjangnya itu dari antropologi atau bisa juga dari petunjuk penting yang ditawarkan oleh dari karya Karl Popper yang dimana di dalam tes kemiskinan hitorisme, Popper ini telah mengkritik gagasannya tentang tren sejarah yang terletak dari sudut pandang filsuf ilmu pengetahuan, yang dimana menurutnya itu sekularisasi itu hanyalah sebuah tren yang mungkin itu bisa dikritik sebagai pemaksaan ideologis dan filosofis pada sejarah daripada kesimpulan dari sejarah. Jadi pada tahun 1965 itu dia tuh menawarkan sebuah kritik terhadap konsep sekularisasi. Yang pertama itu dia menyarankan bahwa itu secara konseptual yang merupakan ide yang sangat bagus menurutnya. Tapi dari beberapa diantaranya itu adalah sebuah tradisi yang dimana dia juga menyarankan lagi itu sebagai proyeksi ideologis pada sejarah berdasarkan pendewaan akal atau pada antisipasi ekstensialisasi manusia atau antonom. Dan bisa juga kita simpulkan itu di dalam sejarahnya atau yang ada di dalam masyarakat kelas. Gimana Labib? Oke, terima kasih jawabannya, tapi gini loh, yang saya katakan menurut saya ini sesuai dengan realitas sekarang juga. Banyak daripada masyarakat sekarang ini yang menganut paham sekuler sendiri, yang mana dia mengesampingkan agama itu sendiri dalam hal-hal aspek sosial itu sendiri. Nah, tadi pertanyaan saya itu sebenarnya intinya tuh bahwa kenapa gitu loh, hal yang mendasari bahwa saya sejatinya ini agama kan kita tahu selalu mengajarkan dalam konteks-konteks kebaikan, terlebih dalam hal-hal kesosialan. Apalagi kalau kita berbicara mengenai Islam. Nah, tetapi kita membicarakan secara universal nih kan agama. Nah, hal apa nih yang kira-kira mendasari kuat gitu loh. Gitu. Padahal kan sudah memberikan tuntunan masing-masing gitu. Mungkin Bapak Yusran bisa membantu menjawab atau audiens yang lain. Iya, saya akan jawab nanti setelah Anda selesai ini seperti sermon saya.
biasanya masuk pada dua sisi. Pertama, menambahkan jawaban dari apa yang sampaikan, lalu yang kedua mencari intisari dari topik ini, gitu ya. Apa langsung kan belum selesai, masih coba jawab dulu yang lain, baru saya masuk pada itu nanti. Atau jawab yang ketiga dulu, yang dari Rati. Ya, silakan gimana? Sudah? Kenapa? Masih berdiskusi, ya? Iyalah, sign kan, produk sign. Sign itu artinya ilmu pengetahuan, ya. Bapak izin menjawab pertanyaan dari Rati. Ya, silakan. Sebenarnya menyorakan politik yang tidak gimana ya, dalam hubungan mayoritas minoritas dan menggolong-golongkan agama itu sebenarnya ada pemisah forum internum dan forum eksternum yang dalam pengaturan kebebasan agama dan doktrin keterlibatan umum memberikan rasionalisasi mayoritarianisme dan kategorisasi yang tersebut yang selain membatasi kebebasan dan beragama dan juga dapat merawat ketimpangan dan konflik mayoritas-mayoritas dan sewenang-wenang menentukan mana yang religius dan mana yang kultural. Itu sebuah aliran yang sesat juga, dan Sabah Mahmud itu mengungkapkan juga bahwa pengaturan kehidupan keagamaan juga berdampak dalam mengubah identitas agama yang berhubungan antara agama sembari menyarankan pelebaran lensa analisis untuk melampaui kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi dalam membaca konflik.
Kurang lebihnya begitu. Rati gimana? Atau mungkin guys bisa menambahkan? Iya, masih kurang ngerti, Pak. Oke, baik. Sekarang jadi karena Anda sudah berdiskusi, sekarang porsinya saya ya, sudah ya. Karena nanti waktu kita banyak gunakan untuk ujian evaluasi akhir. Nanti saya akan share linknya, Anda akan jawab 5 pertanyaan. Nanti lewat lewat Google Form ya, setelah penjelasannya. Baik, sekarang saya ingin menjelaskan pada 2 aspek yang berbeda. Pertama adalah aspek pertanyaan tadi. Nah, pada aspek pertanyaan terutama yang dari Labib tadi, saya ingin jawab bahwa dasar pertimbangannya, dasar pemikirannya yang dimunculkan oleh kalangan sekuleris ini itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, itu dasar utamanya. Jadi karena semakin berkembang ilmu pengetahuan, semakin posisi agama semakin kecil. Mengapa begitu? Karena dasar pemikirannya orang yang beragama itu dipandang bahwa pengetahuannya tentang alam itu sebenarnya terbatas. Jadi mengapa orang beragama? Lebih disebabkan karena derajat tingkatan pengetahuannya belum begitu tinggi. Nah, inilah kalau kita mengikuti teori Comte misalnya tadi saya ulangi. Nah, Comte kan membagi perkembangan masyarakat, perkembangan peradaban manusia pada 3 tahap. Tahap pertama itu tahap teologi. Apa tahap itu? Tahap itu adalah di mana masyarakat atau orang-orang masih beragama, masih percaya pada kekuatan-kekuatan gaib yang menguasai alam semesta ini, begitu. Nah, itu disebut tahap teologis. Nah, sudah pintar sedikit, maka masuk pada tahap metafisika. Nah, lebih cerdas lagi, meningkat pada tahap positivisme. Tahap positivisme itu adalah sebenarnya tahap ilmu pengetahuan, di mana kehidupan manusia, masyarakat sudah mengandalkan dimensi rasionalitas dan ilmu pengetahuan, di mana rahasia-rahasia alam semuanya sudah terkuak. Rahasia-rahasia alam sudah bisa diketahui. Nah, sementara orang yang masih beragama itu karena rahasia-rahasia alam belum terungkap. Nah, dalam positivisme dipandang orang sudah mampu mengungkapkan rahasia-rahasia alam. Banyak rahasia-rahasia alam yang tidak terungkapkan, begitu. Nah, inilah sebab menyebabkan orang percaya pada agama. Misalnya ketika ada pohon meletus, dipercaya bahwa pohon meletus itu sebenarnya ada kekuatan gaib yang meledakkan gunung itu. Nah, dengan kemajuan ilmu pengetahuan semakin diketahui, nggak ada kekuatan lain, melainkan itu adalah partikel-partikel yang sudah mengendap sekian lama, kemudian memunculkan ledakan yang dahsyat. Nah, itu semua adalah berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Nah, perkembangan modern itu adalah sejalan dengan perkembangan rasionalitas manusia. Nah, itu satu tadi jawabannya. Jawaban yang kedua, karena sekularisasi itu atau sekularisme itu fokusnya hanya pada kehidupan dunia ini saja. Bukan berfokus pada kehidupan akhirat, apalagi berfokus pada kehidupan adanya Tuhan. Jadi dia lebih berfokus mengkonsentrasi pada kesenangan hidup di dunia saja. Here and now, itu poinnya. Jadi inilah yang menyebabkan mereka mengapa sekularisasi ini menganggap bahwa seolah meminggirkan posisi agama dalam kehidupan masyarakat, gitu ya. Karena kalau kehidupan agama kan fokusnya dunia dan akhirat, sementara sekuler itu fokusnya pada kehidupan dunia. Jadi tidak ketemu dalam konteks itu, gitu ya. Nah, kemudian dalam konteks mayoritas dan minoritas tadi dari itu sebenarnya kalau kita melihat apa implikasinya dalam konteks
mayoritas minoritas sebenarnya adalah dimensi rasionalitas gak bisa diterima. Jadi ada semacam apa namanya kesetaraan dalam kehidupan masyarakat. Mengapa? Karena aturan-aturan itu dibuat atas dasar rasionalitas dan kepentingan bersama. Nah, jadi dalam konteks sekularisasi ini sebenarnya mengundang hope, harapan sebenarnya bagi konteks minoritas dan mayoritas. Jadi menimbulkan kesetaraan gitu kalau kita bicara begitu. Tapi sebenarnya ini tidak berkaitan dengan mayoritas dan minoritas, tapi adalah lebih berkaitan dengan perkembangan rasionalitas dan ilmu pengetahuan, itu ya. Nah ini, itu aspek pertama. Sekarang aspek kedua pada inti dari diskusi kita ini. Saya ingin menjelaskan pada 4 aspek, ya. Aspek pertama tentang apa definisi sekularisasi dan sekularisme, begitu. Kemudian aspek kedua masuk pada perspektif atau paradigma sosiolog tentang sekularisasi. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan diferensiasi sosial. Yang keempat berkaitan dengan konsep-konsep penting dalam konteks studi sekularisasi, gitu ya, supaya jelas. Saya mulai dari yang pertama tentang definisi. Apa itu sekularisasi dan sekularisme? Nah, saudara, kata-kata sekularisasi atau sekularisme itu berasal dari kata saeculum, bahasa Latin. Dari bahasa Latin ya, kata saeculum. Artinya itu adalah here and now. Maksudnya kehidupan di dunia ini. Kehidupan dunia itu artinya. Arti saeculum itu artinya kehidupan dunia. Itu secara etimologi dari bahasa Latin, dari kata-kata saeculum. Nah, yang kedua, secara terminologi sekularisme itu artinya ada 2. Arti pertama adalah suatu ideologi atau satu faham yang fokus kehidupannya adalah pada kehidupan di dunia ini saja. Jadi kalangan sekularis itu ingin mengkonsentrasikan kehidupannya pada kehidupan di dunia ini saja. Tidak persoalan adikodrati Tuhan, tidak persoalan akhirat. Pokoknya bagaimana kehidupan di dunia ini makmur, sejahtera dan seterusnya. Itu definisi pertama dari sekularisme. Definisi kedua adalah satu faham yang ingin menghilangkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan di dunia ini. Ingin menghilangkan nilai-nilai agama dalam kehidupan di dunia ini. Nah, ini sejalan dengan titik tolaknya yang tadi saya jelaskan itu. Titik tolaknya itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan bahwa semakin berkembang ilmu pengetahuan maka semakin sedikit peran agama, gitu ya. Nah, ini saudara. Jadi sudah 2 ya. Nah, dalam konteks itu sementara sekularisasinya adalah proses penerapan kehidupan sekularisme itu, bagaimana proses pelaksanaannya. Nah, jadi dengan begitu sekularisasi adalah proses mengutamakan kehidupan dunia dalam kehidupan masyarakat manusia, gitu ya. Nah, inilah saudara pengertian sederhana. Tentu apa nilai-nilainya? Nah, ini tentu banyak. Misalnya salah satunya nilai-nilainya ini memisahkan kehidupan agama dari kehidupan politik, gitu kan? Nah nilai-nilainya nanti yang kita akan bicarakan juga
Itu diantaranya itu kehidupan persoalan agama adalah persoalan private, gitu kan? Jadi bukan persoalan publik. Nah, ini bertentangan. Nah, begitu juga dengan diferensiasi sosial. Nah, itu poin pertama. Nah, poin kedua berkaitan dengan paradigma. Saya katakan ada 3 paradigma, 3 perspektif, 3 cara pandang sosiolog dalam melakukan studi tentang sekularisasi. Cara pandang pertama adalah melihat bahwa proses sekularisasi atau fenomena sekularisasi adalah fenomena modernitas dan perubahan sosial. Jadi paradigma pertama ini melihat bahwa munculnya sekularisasi adalah erat kaitannya dengan modernisasi, rasionalisasi, dan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan manusia. Jadi dengan begitu, maka sekularisasi adalah sebuah keniscayaan. Semakin orang rasional, semakin orang menjadi sekuler. Kira begitu, linearitas pemikirannya. Tapi pada kenyataannya kan tidak. Ini yang kritiknya ini minggu depan sebenarnya kita akan bahas, begitu kan? Beberapa kritik terhadap sekularisasi. Ini minggu depan kita akan bahas. Itu paradigma pertama. Nah, paradigma kedua melihat bahwa munculnya sekularisasi ini berkaitan erat dengan adanya diferensiasi sosial. Apa artinya? Semakin diferensiasi sosial berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka semakin luas peran, semakin luas arena sekularisasi. Jadi apabila masyarakat, bangsa atau negara di mana diferensiasi sosialnya semakin meluas, maka disitulah sekularisasi juga mendapatkan tempatnya. Nah, ini kira-kira teorinya begitu. Nah, dalam konteks ini, maka Talcott Parsons melakukan studi terhadap sekularisasi itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Dia menganalisa bagaimana munculnya sekularisasi di Amerika dan di Eropa, begitu dia coba melakukan komparasi dengan mengumpulkan data-data lapangan. Nah, kemudian dia melakukan analisa statistik. Nah, ini yang dilakukan. Itu kedua. Kemudian adalah paradigma ketiga, itu adalah paradigma sympathetic understanding, yakni melihat agama dalam konteks makna agama dalam kehidupan individu. Ini dilakukan sebenarnya melalui pendekatan kualitatif, melihat makna agama dalam kehidupan manusia. Nah, inilah saudara 3 perspektif, 3 paradigma, 3 cara pandang studi sosiolog tentang agama, gitu ya. Nah, itu yang berarti sudah 2 poin. Nah, sekarang poin ketiga sebenarnya lebih pada penjelasan mengenai diferensiasi sosial. Anda sudah belajar tentang stratifikasi sosial, tentang diferensiasi sosial kan? Kalau stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat pada hierarkis, tingkatan-tingkatan, tinggi, rendah, sedang, begitu. Itu namanya stratifikasi sosial. Tapi diferensiasi sosial adalah pembagian masyarakat pada secara horizontal, tidak tinggi rendahnya, gitu kan. Nah, itu namanya diferensiasi sosial. Nah, semakin luas tingkat diferensiasi sosial dalam kehidupan masyarakat, maka semakin luas pula peran sekularisasi dalam masyarakat itu. Artinya apa? Diferensiasi sosial memungkinkan
sekularisasi berkembang dan mengakibatkan peran-peran agama semakin kecil. Nah, inilah yang terjadi di negara-negara Eropa, di mana pada awalnya peran gereja begitu luas, tapi dengan adanya sekularisasi besar-besaran, maka peran agama hanya menjadi sebuah institusi kecil yang sama posisinya dengan institusi sosial lainnya, seperti politik, ekonomi, hukum, dan macam-macam. Ini berarti sudah 3 poin. Lalu poin terakhir adalah tentang paradigma 3 itu sudah, berarti poin terakhir adalah berkaitan dengan konsep-konsep penting mengenai sekularisasi. Nah, konsep pentingnya pertama itu namanya modernisasi dan perubahan sosial. Apa penjelasannya? Bahwa perkembangan masyarakat menuju ke arah modernisasi. Semakin perkembangan ilmu pengetahuan terjadi, semakin masyarakat rasional, maka manusia menuju ke arah modernitas. Nah, dengan begitu maka semakin modern, semakin cepat mendorong terjadinya perubahan sosial. Nah, modernisasi mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu mengarah pada terjadinya sekularisasi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan diferensiasi sosial. Jadi, oleh sebab itu, konsep modernisasi, perubahan sosial, dan sekularisasi adalah konsep yang sejalan dalam konteks proses sekularisasi. Nah, kemudian yang kedua adalah konsep tentang diferensiasi sosial. Nah, apa itu konsep diferensiasi sosial? Ini adalah menjelaskan bahwa kehidupan modern yang semakin rasional semakin mengakibatkan munculnya diferensiasi sosial, memunculkan institusi sosial baru dalam kehidupan masyarakat modern itu. Nah, institusi sosial baru ini terlepas dari pijakan, terlepas dari genggaman kalangan agamawan. Bila pada awalnya sebelum dari proses sekularisasi, hampir semua dimensi kehidupan sosial keagamaan masyarakat itu adalah di bawah dominasi agama, tapi ketika terjadi perkembangan modernisasi, perubahan sosial dan sekularisasi, maka institusi-institusi itu lepas dari dominasi agama, khususnya dominasi agama Kristen di sini. Cap saya jadi dominasi agama Kristen. Jadi itulah teorinya yang kedua, bahwa semakin muncul, semakin berkembang sekularisasi, maka semakin kecil peran agama dalam kehidupan masyarakat. Nah, peran agama menjadi terbatas pada masalah hubungan individu dengan Tuhannya. Ini yang disebut dengan privatisasi. Nah, inilah konsep-konsep yang dikaji oleh para sosiolog tentang kecenderungan kehidupan agama dalam kehidupan modern. Jadi pada satu sisi dominasi agama semakin mengecil. Nah, kemudian pada sisi yang lain, yang kecil itu pun menjadi studi sosiolog tentang kalau begitu di mana posisi agama dalam kehidupan masyarakat. Dia mengatakan bahwa posisi agama dalam masyarakat itu terbatas pada kehidupan private saja, bukan di area-area publik. Nah, inilah saudara beberapa kata kunci penting dalam memahami studi sosiologi tentang sekularisasi. Nah, minggu depan kita akan masuk pada kritik. Tadi Anda juga sudah membahas pada kritik tentang sekularisasi. Karena bagaimanapun konsep ilmu pengetahuan itu kan ada teori,
teori dikritik, muncul lagi teori yang lain, dan begitu seterusnya. Karena memang sekularisasi ini mengandalkan titik pijak pada ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan pada dasarnya adalah ilmu yang selalu berkembang. Jadi kebenaran satu ilmu terletak pada belum diketemukannya ilmu yang baru. Jadi inilah proses dialektika yang terus berlangsung tentang studi mengenai sekularisasi ini yang dilakukan oleh para sosiolog. Jadi studi sosiolog tentang sekularisasi ini tentu berbeda dengan studi yang dilakukan oleh para teolog. Para teolog gitu kan, mengkaji tentang teks-teks agama, bagaimana berhadapan dengan dengan sekularisasi ini. Nah, hampir ini poin saya yang terakhir, hampir semua negara di dunia saat ini menuju kepada proses sekularisasi. Tidak ada negara yang terbebas dari proses sekularisasi. Itu kan hampir semua, itu satu. Dan yang kedua, sekularisasi semakin berkembang, menemukan bentuknya ketika ketika melihat agama juga ternyata bisa eksis, tidak saling mematikan. Jadi sekularisasi berkembang, ternyata pada saat yang bersamaan agama juga mendapat tempat, begitu kan? Nah, apakah dengan begitu ada titik temu antara sekularisasi dengan agama? Ini menjadi perdebatan yang dalam konteks dalam konteks doktrinnya tentu tidak ketemu. Tapi pada prakteknya penerapannya di semua negara selalu sekularisasi ini menemukan titik lentur, ya, semacamnya beradaptasi dengan kondisi masyarakat tempat, dengan dengan situasi budayanya dan sosialnya, sehingga dengan elastisitas yang dia miliki dia bisa menyesuaikan diri dengan keadaan agama, gitu kan? Tidak saling mematikan. Pada awalnya memang teorinya mengatakan begitu, kalau sekularisasi berkembang maka agama juga akan menemui titik kematiannya. Tapi pada prakteknya setelah beberapa abad berjalan sekularisasi, ternyata sekularisasi berkembang juga, ternyata agama pada sisi yang lain juga hidup. Nah, inilah sebenarnya sekarang yang menjadi studi-studi dari ahli sosiologi agama tentang posisi agama dalam masyarakat modern yang ternyata tidak semata-mata betul-betul mematikan agama. Nah, disinilah minggu depan kita akan melihat bagaimana kritik terhadap statement-statement terhadap tesis-tesis sekularisasi, bahwa semakin berkembang sekularisasi maka akan menghilangkan agama, tapi pada prakteknya tidak, begitu ya. Nah, inilah saudara poin penting yang perlu kita diskusikan, yang sudah kita diskusikan, yang kita ambil dalam pertemuan ini. Nah, setelah ini kita akan masuk pada kuis, ya, karena Anda mungkin masuknya perlu waktu. Jadi ini pertama, silakan Anda masuk sekarang. Saya share linknya. Anda menjawab, ada 5 soal di situ, cukup checklist saja. Saya kirim ya linknya. Nanti saya mohon direspon apakah udah nyampe belum linknya dan bisa dibuka apa tidak gitu. Ujiannya pakai akun email WIN atau bebas, Pak? Saya nggak tahu ya, Pak, harusnya biasanya gimana ya?
Oh, bebas sih biasanya, bisa aja Pak, apa aja. Bisa ya? Coba masuk dulu deh. Coba dibuka. Ini Silakan. Pak, sudah proses. Udah bisa, Pak. Udah bisa ya, alhamdulillah ya. Baik, kita akhiri pertemuan. Anda menjawab soal begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini sampai jam berapa jawab soalnya? Ditinggalin. Udah capek.